everyone, di sini kita akan belajar tentang procedure text. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengetahui apa itu procedure text atau mungkin sudah pernah membuat atau sering juga membaca. Nah, di sini kita akan belajar tentang kebahasaannya, kemudian komponen apa saja yang akan kita pelajari dan juga contohnya. Oke. Nanti di akhir Miss Danti juga akan memberikan latihan soal untuk kalian agar bisa lebih memahami tentang procedure text. Simak terus ya. Oke, kita awali dulu yang pertama dengan aim atau tujuan. So, procedure text is a factual text designed to describe how something is accomplished through a sequence of actions or steps. Jadi, teks prosedur ini adalah teks yang didesain atau dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu terjadi atau dilakukan, yang tentu saja melalui urutan langkah-langkah. Ya, jadi berbagai langkah-langkah nanti akan ditunjukkan dalam teks ini. Nah, biasanya procedure text itu diawali dengan kata how to. Ya, for example, how to connect a wireless mouse or how to upload a video on YouTube and so on so forth. Jadi ada banyak sekali langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu yang bisa ditampilkan dalam bentuk procedure text. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu genetic structure. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa saja komponen yang ada dalam procedure text. Nah, yang paling pertama yaitu goal atau purpose. Jadi tujuannya melakukan atau menuliskan procedure text itu apa? Ingin memberitahu pembaca dalam melakukan apa? Itu harus dituliskan di paling pertama ya, di goal atau purpose di sini. Kemudian jika procedure text ini memerlukan bahan-bahan, bisa ditambahkan materials di bawahnya. Ya, jadi bahan untuk memasak misalnya, kalau ada bahan yang akan digunakan, silakan tulis di materials. Tapi kalau hanya langkah-langkah biasa, teman-teman bisa langsung tuliskan step 1, step 2, step 3, and so on so forth sampai akhir langkah-langkah akhir yang bisa teman-teman ungkapkan atau ceritakan ke pembaca. Nah, yang ketiga yaitu language features. Jadi berhubungan dengan kebahasaan begitu. Yang pertama adalah temporal conjunctive markers. Jadi untuk menandai bahwa ada langkah yang mengikuti langkah yang lain atau ada langkah yang mendahului langkah yang lain. Contohnya adalah first, second, third, last, and, dan then. Tapi masih ada banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh dari temporal conjunctive markers. Kemudian yang kedua adalah the use of simple present tense. Karena procedure text ini berlaku sehari-hari gitu, bisa dilakukan kapanpun oleh pembaca. Jadi kita pakai simple present tense. Yang ketiga, the use of imperatives atau kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini biasanya diawali dengan base verb, seperti dalam kalimat boil the water and prepare the noodle. Seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan bertemu dengan kebahasaan seperti ini pada procedure text. Next yaitu contoh dari procedure text. Nah, di sini ada langkah-langkah yang sudah dituliskan ya. Jadi untuk aim-nya ini berhubungan dengan data. Kemudian the first one, list the pairs of scores used for data. Jadi kalimat imperatifnya ada di kata list ya. Jadi betul-betul base verb, bukan verb 2, bukan verb ing atau verb yang ada s atau es maupun verb 3. Jadi dia base verb atau verb 0. Next ada urutan yang kedua dalam steps tersebut, yaitu lay out an x horizontal axis and a y vertical axis. Di situ juga ada kata yang masuk dalam kategori imperatif, yaitu lay out gitu. Jadi di sini kita sudah masuk ke the second step. Untuk yang ketiga, on the x-axis or baseline, begin
low scores on the left and increase toward the right on the graph. Jadi di sini ada kata begin ya. Begin mulai gitu adalah base verb dan masuk ke imperatif. Lalu ada konjungsi and. Nah, and ini bisa menandakan paralelnya. Jadi step selanjutnya adalah increase. Jadi increase dan begin itu memiliki kata kerja dengan jenis yang sama. Kemudian on the y-axis or vertical, low scores begin at the bottom and increase toward on the top of the graph. Itu juga sama polanya dengan yang awal tadi. Next, for each individual, locate the intersection of the x and y axis equivalent to its scores on the x and y variables respectively. Di sini juga kalau teman-teman ingin memberikan keterangan bisa ditaruh di paling depan juga bisa ya, for each individual. Jadi ada keterangan lebih lanjut sebelum masuk ke langkah-langkahnya. Di situ ada locate the intersection ya, kemudian ada keterangan juga respectively, berurutan gitu. Jadi teman-teman bisa tambahkan keterangan baik di depan maupun di belakang untuk lebih menjelaskan kepada pembaca tentang langkah-langkah yang dimaksud. Nah, yang terakhir, mark the intersection with a dot and repeat the operation for all individuals in the study. Di situ ada dua juga, ada mark dan juga repeat ya, berarti ditunjukkan dengan kata and. Jadi ada dua langkah dalam satu kali steps di situ ya. Jadi ada bisa menghubungkan kedua langkah tersebut dengan konjungsi and. Oke. Setelah teman-teman menyimak contoh yang tadi, sekarang Miss akan memberikan ke teman-teman contoh yang lain gitu. Jadi ini adalah contoh procedure text yang lain, namun Miss tidak akan identify di sini karena ini adalah waktu untuk kalian mengidentifikasi imperative verbs apa saja yang ada dalam setiap step. Di situ Miss sediakan ada 6 steps dan teman-teman harus mengidentifikasi misalnya nomor 1 imperative verbnya apa dan apa, atau ada 1 atau 2, kemudian nomor 2 imperative verbnya apa sampai ke nomor 3. Begitu teman-teman untuk procedure text. Silahkan jika ada pertanyaan tinggalkan di komen, atau jika ingin belajar lebih tentang procedure text, bisa teman-teman itu browse di internet dengan kata kunci procedure text dan nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali materi di sana dan juga contoh-contoh lainnya.